Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin alladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Para Ustadz ingkang sampun kinabekten, Bapak Ibu jamaah haji angkatan tahun 2019 ama syuhada ingkang pun tresnani Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Alhamdulillah, monggo kita tansah ngucapkan rasa syukur ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala awit kathah nikmat ingkang sampun dipun paringaken dumateng kula panjenengan sedaya katitik enjang menika kula panjenengan sedaya saged kempal manunggal silaturahim wonten panggenan ingkang insyaallah barokah. Ya, karena ada makanan yang disedekahkan untuk dimakan bersama yang menjadikan dulu Nabi Ibrahim alaihissalam itu salah satu kenapa kemudian beliau menjadi Allah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di antara sebabnya adalah Nabi Ibrahim itu tidak pernah makan kecuali ngajak orang. Apa itu? Tidak pernah makan kecuali ngejak uang. Jadi senengannya nyugoi. Maka Nabi Ibrahim itu suatu ketika dia di kamarnya ini terus gandeng niku mau karakter niku seneng nyugoi, seneng niku dia untuk cacahe 100 dan ternyata oleh Allah Subhanahu wa taala malah kendeleh anaknya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, shalawat salam dikatur junjungan kula panjenengan sedaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basa Jawa basa Indonesia niki. Campur nggih. Mboten enten sing protes. Campur. Nggih. Nek Jawa terus kula nggih mumet. Nek bahasa Indonesia terus, kula nek bahasa Indonesia biasanya ngomongnya cepet, terus. Maka nggih campuran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gandeng di shooting niku ajeng ngadeg dadi ra penak. Niku mesake sing nyoting iki. Bapak Ibu pun siap midhangetaken? Siap nggih? Kalih dahar mboten napa-napa. Acara inti jalan, acara untu juga jalan. Nggih, wone loro-lorone mlampah mboten napa-napa. Sing mboten kompak niku nek acara untu kabeh. Nggih, kula acara inti kula matur jenengan nggih ngendika. Nah niku sing mboten gathuk niku. Ning nek sinambi dahar tesih saged gathuk. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sebentar lagi, mungkin setengah bulan lagi kita sudah memasuki bulan Ramadan. Remen apa mboten iki? Ajeng Ramadan remen apa senep? Remen iki. Nek cah kos nika remen, Bu. Mergone nek Ramadan ngirit. Pengeluaran hampir tidak ada. Karena nek buka melu masjid, nek sahur melu masjid. Nek cah kos niku nek Ramadan niku entuk berkah mergone
non pengeluaran. Nggih. Niku Masjid Bula Indah niku Nurul Huda niku enak nyediani pencetak UMS nggih. Nyediani hampir sampai 400-an dari sing teko sing akeh mahasiswa. Niku. Niki anak kula kos teng Surabaya nggih. Lagi awal kos nggih. Wah kula nggih Ramadan pripun nggih. Ramadan malah akeh gratisan nggih. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan ini bulan Sya'ban yang ketika Usamah bin Zaid bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lam aroka tasumu fi syahrin min syuhuri, saya tidak melihat engkau berpuasa dalam satu bulan di antara beberapa bulan, di semua bulan itu, mata sumu fi syahri Sya'ban, sebagaimana engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Jadi Rasulullah SAW, Usamah bin Zaid itu melihat Rasulullah kalau bulan Sya'ban itu posone akeh. Ora gur Senin Kemis, ora gur ayo mudat. Rasulullah kok poso. Sampai istri Rasulullah pun ketika ditanya Rasulullah itu maka kata Rasulullah itu kalau Sya'ban itu hari berpuasanya dengan hari berbukanya itu lebih banyak puasanya. Nggih. Awake dhewe kan bukane nggih pas Ahad niki tok nggih. Liyane poso terus. Jadi di Sya'ban itu Usamah menyaksikan itu dan bertanya kepada Rasulullah, ada apa di bulan Sya'ban kok sampai Rasulullah le poso luwih akeh tinimbang, ya bahasane Usamah kan niki hadis Imam Nasai dan Abu Dawud, kok jenengan anggenipun siam niku ya Rasulullah benten kalih bulan-bulan sanesin. Tentunya tidak dibandingkan dengan Ramadan ya, karena Ramadan itu 1 bulan penuh. Yeah. Maka kemudian Rasulullah jawab, zalika syahr, ya. Bulan itu, artinya bulan Sya'ban itu adalah syahrun yaghfulun nasu anhu Ramadan. Bulan Sya'ban itu adalah satu bulan yang sering dilalaikan oleh manusia. Tiang niku sok nglaleke bulan Sya'ban ini awet napa? Karena dia, kata Rasulullah, karena dia terletak di antara Rajab dan Ramadan. Rajab kita tahu ada peristiwa besar, Isra dan Mi'raj, peristiwa dahsyat Isra dan Mi'raj. Kemudian Ramadan apalagi, bulan amat sangat istimewa. Rajab juga bulan haram. Jadi bulan haram itu ada 4. Yang 3 jejer, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang Rajab niku melompat teng Rajab begitu. Nah, karena bulan haram, ya, bahkan itu sejak zaman jahiliyah dulu, nek di 4 bulan itu mereka berhenti perang. Nah, ketika masuk bulan Sya'ban, maka dikatakan Sya'ban itu asy'ab. Mereka mulai gerombol meleh untuk siap-siap perang meleh. Bulan Sya'ban itu, ya Sya'ab. Jadi kelompok mereka mulai siap-siap perang meleh di bulan Sya'ban itu. Sehingga sejak zaman jahiliyah seperti itu. Ini bulan yang seringkali tidak diingat oleh manusia. Tapi alasan Rasulullah bukan semata-mata itu. Tapi kata Rasulullah, wa huwa syahrun tarfa'u fihil a'malu ila rabbil alamin. Bulan Sya'ban itu adalah bulan diangkatnya amal manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi laporan tahunan oleh malaikat itu, amal kita itu di bulan Sya'ban. Nek pekanannya kan Senin kali Kamis. Maka kata Rasulullah, pada bulan Sya'ban inilah amal kita itu diangkat untuk dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Rasulullah, fa'ibbu ayyarfa'a amali wa ana shaim, dan saya senang
ketika amal saya sedang dilaporkan kepada Allah, saya dalam kondisi puasa. Nah kan kita nggak tahu 1 bulan kuwi pas jatah awake dhewe leng laporke teng Gusti Allah niku kapan? Oh, tanggal 1 atau tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4? Nggak tahu kita. Ya. Posone maka punya kesempatan. Allah itu kalau menerima malaikat itu mesti bertanya, bagaimana hambaku? Ketika laporan malaikat malam dan malaikat siang ganti bergiliran itu nggih di subuh dan asar, maka malaikat itu pasti ditanya oleh Allah, hambaku sedang ngapain? Hambaku sedang ngapain? Ya, termasuk ketika Senin, Kamis, itu ditanyakan, hambaku sedang ngapain? Si Fulan sedang ngapain? Ketika dilaporkan, amalnya Pak Gunawan ini. Itu. Nah, Pak Gunawan lagi ngopo, misalnya gitu. Jadi tanya begitu. Termasuk ketika laporan tahunan. Nah, Rasulullah itu senang ketika amal itu sedang dilaporkan, beliau sedang dalam posisi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah yang panjang banget niku kan kosong ya. Nek salat 5 waktu niku kan 20 menit atau 15 menit. Pedot. Tapi kalau kita ini di Indonesia kurang lebih kan puasanya 14 jam ya, kurang lebih. Setengah 5 tekan 6 ya. Nah, seperti itu. Atau 13 jam, 13 lebih. Jadi itu salah satu keistimewaannya. Kenapa Sya'ban ini? Dan ini sering dilupakan orang bahwa amal kita ini, kata Rasulullah, diangkat kepada Allah itu ya di bulan Sya'ban. Kinten-kinten nek pas amal kita dilaporan kepada Allah, pinginnya pas maksiat atau pas taat. Pinginnya pas taat gitu ya, pas taat. Harapannya nek pas taat engko sing catatan elek-elek iki karo Gusti Allah ditutup, dihapus karo Rasul. Ya wis nek aku seneng karo hamba. Demikian yang dilakukan oleh Rasulullah. Selain itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini wis ra di film kok tak ngadeg. Wis ra di film tak ngadeg. Ibu-ibu nek mengong nek tanyanya balik mau tenan apa? Lah terus sing maju mriki kan iki lho. Usake. Nah, gitu. Nggih tanya rampung pengajian lalu lha kok seneng kan gitu. Lah iki. Terus kenapa kula mriki ya ken ora pati tang. Ala sing kene kok tanya iki. Pindah-pindah nggih. Keistimewaan Sya'ban juga Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Secara historis ternyata di bulan Sya'ban ini Allah Subhanahu wa taala ya, menurunkan 3 ayat dahsyat. 3 ayat dahsyat yang itu menjadi momentum besar diturunkan di bulan Sya'ban. 3 itu apa? Yang pertama, ini ngapunten nggih rada cepet nggih jane. Nek nerangi jiji nggih dawu-dawu niku jane. Tapi karena saya nanti jam setengah 10 sebenarnya. Nek kalau sepelengi jam 09 saya harus naik ini ngisi teng daurah pembekalan takmir Masjid Al Islam. Saya dulu aktif di sana. Yang pertama Bapak Ibu, di bulan Sya'ban ya, tepatnya di tahun 2 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat atau perintah untuk wajibnya puasa Ramadan. Nggih. Surat nopo? Ayat pinten? Al-Baqarah ayat 180. Nanti yang bisa jawab dapat hadiah. Hadiahnya ngambil ke 183 dan seterusnya nggih. Mesti ungele pun apal. Ini saya melihat khotib Jumat sudah mulai menyebutkan. Dan memang biasanya itu sudah malah ayat itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min tattaqun dan seterusnya nggih ayam ma'dudan kalau waca kabeh engko
suwen. Jadi Bapak Ibu, di bulan Saban inilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan puasa tentang turunnya bonusnya Allah Subhanahu wa taala 1 bulan penuh, yakni bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang di dalamnya ada Lailatul sangat mulia. Kita diwajibkan. Kenapa diturunkannya bulan Sya'ban? Kalau saya baca dalam sirah itu, agar Rasulullah punya kesempatan untuk membimbing sahabatnya, umatnya waktu itu, carane poso piye, wajib poso ning carane poso piye. Maka itu kemudian diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Jadi ada kesempatan untuk itu. Nah, maka termasuk kita. Sya'ban ini kita manfaatkan banyak toto-toto untuk kita menghadapi bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Pun toto-toto Ramadan dereng. Pun toto-toto dereng. Mpun nggih. Mpun sing gawe nek sing bakul kae sing gawe gamis disiapke. Seperti pandemi kemarin itu nggih. Kanca kula sing gawe gamis modal wis utang nggo gawe gamis bareng pandemi ora sida iso dodolan. Jadi gamise niku ngasih diobral. Diobral kula melu ngedolke. Sing penting balik modal, sing penting balik modal. Nah, ada sing bakulan itu siap-siap Ramadan ini siap-siap. Catering ya siap-siap ke buka bersama. Tapi oleh kita siap-siap Ramadan kita adalah yang pertama kita siapkan secara fikri. Jadi ngilmune poso niku disinau melih. Nggih. Mari kita membaca atau mendengarkan kajian-kajian tentang Ramadan. Nggih. Kita baca, oh ndak ini aku maca buku fikih sunnah Sayyid Sabiq. Saya aku tak maca buku fikih sunnah fikih Ramadan atau fikih puasa misalnya karangan Yusuf Qaradawi atau buku fikih puasa yang lain. Bapak Ibu, ketika kita mengingat kembali karena ibadah itu kan 1 tahun sekali ya Ramadan itu ya. Itu akan mereview kita. Nek haji niku rada angel ya. Kula kawit madrasah ibtidaiyah sampai aliyah niku nggih sinau teori haji. Ning ya mboten apal-apal dongane merga lah nglakonine seumur hidup 1 kali jane nggih. Haji niku nggih.